Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesa Rahma Septia, NIM 201111020037, dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang refleksi selama pembelajaran dalam mata kuliah pendekatan sejarah politik. Selama pembelajaran pendekatan sejarah politik, kita sudah membahas mulai dari kisah Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah sampai kepada Bani Abbasiyah. Dalam video ini akan saya bahas mengenai refleksi yang dapat kita ambil dari kisah Khulafaur Rasyidin, kisah Bani Umayyah, dan yang terakhir yaitu Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu mengenai Khulafaur Rasyidin. Kisah Khulafaur Rasyidin ini mengacu kepada 4 khalifah pertama dalam Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Refleksi dari kisah mereka ke masa sekarang masih memiliki relevansi yang besar dalam banyak hal. Beberapa di antaranya adalah yang pertama yaitu mengenai kepemimpinan yang adil. Khulafaur Rasyidin dikenal karena keadilan dan ketegasan dalam memimpin. Ini mengajarkan pentingnya memiliki pemimpin yang adil, memperhatikan kebutuhan rakyat, dan menjalankan kekuasaannya dengan kebijaksanaan. Yang kedua yaitu kesederhanaan gaya hidup atau lifestyle. Para khalifah tersebut hidup dengan sederhana meskipun memiliki kekuasaan yang besar. Ini dapat memberikan contoh bahwa pemimpin tidak harus memiliki gaya hidup yang mewah atau dapat berfoya-foya untuk menjalankan tugasnya. Yang ketiga yaitu pentingnya konsultasi atau musyawarah. Keputusan penting diambil setelah berkonsultasi dengan para sahabat dan masyarakat umum. Itulah yang dilakukan oleh para khalifah. Hal ini menekankan betapa pentingnya mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak sebelum membuat keputusan. Yang keempat yaitu keadilan menjadi landasan bagi para khalifah. Para khalifah menegakkan keadilan tanpa pandang bulu sedikit pun, baik kepada orang miskin maupun orang kaya. Ini memberikan inspirasi bagi para pemimpin di masa modern ini untuk menjaga keadilan dalam segala aspek kehidupan dalam masyarakat. Yang kelima yaitu pendidikan dan keilmuan pada masa Khulafaur Rasyidin. Salah satu fokus Khulafaur Rasyidin ini adalah mengembangkan pendidikan dan keilmuan ini sendiri. Ini memberikan inspirasi bagi masyarakat masa sekarang untuk mengutamakan pendidikan sebagai pondasi yang lebih maju. Meskipun zaman telah berubah, nilai-nilai seperti keadilan, keterbukaan terhadap masukan dari berbagai pihak, kesederhanaan, dan pentingnya pendidikan masih sangat relevan di masa sekarang dalam konteks kehidupan. Refleksi dari kisah Khulafaur Rasyidin ini dapat menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang lebih adil, terbuka, dan berkembang di masa sekarang. Selanjutnya yaitu mengenai refleksi yang dapat kita ambil dari Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah dinasti penguasa yang memerintah dalam sejarah Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan mereka sangat terkenal dengan kemewahan dan kadang-kadang dianggap kontroversial dalam sejarah Islam. Ada beberapa refleksi yang dapat diambil dari periode Bani Umayyah ini ke masa sekarang. Yang pertama yaitu kekuasaan dan keadilan. Pemerintah Bani Umayyah itu menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di dalam masyarakat. Dari sudut pandang masa sekarang, refleksi ini dapat menyoroti pentingnya keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan penghindaran penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Yang kedua yaitu kemewahan dan kesenangan dunia. Bani Umayyah dikenal dengan gaya hidup mewah dan fokus pada kesenangan dunia. Ini dapat menjadi peringatan bagi masyarakat sekarang tentang bahaya keserakahan, materialisme yang berlebihan, dan kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya. Yang ketiga yaitu pentingnya kepemimpinan yang adil.
Ini adalah aspek penting. Kepemimpinan Bani Umayyah seringkali dianggap otoriter dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Dari sini refleksi dapat diambil untuk menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu mengenai pelestarian budaya dan ilmu pengetahuan. Meskipun terdapat beberapa kritik terhadap beberapa aspek pemerintahan Bani Umayyah, Bani Umayyah juga telah berkontribusi pada pelestarian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Refleksi ini dapat mendorong masyarakat modern untuk memberikan perhatian pada keberlanjutan budaya dan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kelima yaitu pentingnya toleransi beragama. Bani Umayyah ini dikenal dengan kebijakannya mereka terhadap kelompok non-muslim, terutama di wilayah yang mereka kuasai. Refleksi ini dapat diambil untuk mempromosikan toleransi atau mengembangkan toleransi, kerukunan antar agama dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dalam masyarakat modern. Ini juga sangat penting untuk dapat direfleksikan bagi masyarakat Indonesia yang pada saat ini banyak terdapat isu-isu tentang pentingnya toleransi beragama. Dengan mengambil referensi ini diharapkan masyarakat dapat belajar dari kesalahan dan prestasi masa lalu untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berbudaya di masa sekarang ini. Selanjutnya yaitu masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah adalah sebuah dinasti Islam yang berkuasa dari abad ke-8 sampai abad ke-13 Masehi. Meskipun sudah berlalu beribu-ribu tahun sejak masa kejayaan Bani Abbasiyah, ada beberapa refleksi dan pembelajaran yang dapat kita ambil dari masa tersebut dan diterapkan ke dalam konteks masa kini. Beberapa konteks tersebut adalah mungkin dapat relevan di masa sekarang. Yang pertama yaitu kebijakan keanekaragaman budaya. Bani Abbasiyah menciptakan lingkungan di mana berbagai budaya, tradisi, dan ilmu pengetahuan berkembang. Kota-kota kekuasaan Bani Abbasiyah seperti Baghdad menjadi pusat intelektual dan budaya yang memfasilitasi pertukaran ide dan pengetahuan antara berbagai komunitas yang ada. Dalam konteks masa sekarang ini, refleksi ini dapat diterapkan pada pentingnya menerima dan memahami keanekaragaman budaya serta mempromosikan dialog antar budaya. Yang kedua yaitu pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Zaman Abbasiyah ini dikenal sebagai zaman keemasan Islam di mana ilmu pengetahuan, seni, dan sastra itu berkembang sangat pesat. Pusat-pusat belajar seperti Baitul Hikmah menjadi tempat berkumpulnya ilmuwan dan peneliti di berbagai bidang. Refleksi dari pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan ini dapat diaplikasikan dalam mendukung pendidikan dan penelitian di era modern untuk mencapai kemajuan dan inovasi. Selanjutnya itu adanya sistem pemerintahan yang efisien. Kekhalifahan Abbasiyah membangun sistem pemerintahan yang efisien dengan birokrasinya yang baik. Refleksi dari hal ini dapat diartikan sebagai pentingnya membangun sistem pemerintahan yang efisien, transparan dalam tatanan modern pada saat ini. Selanjutnya yaitu pentingnya infrastruktur. Bani Abbasiyah ini mengembangkan kota-kota besar dengan infrastrukturnya yang sangat maju. Refleksi ini dapat kita laksanakan dalam pentingnya pengembangan infrastruktur modern seperti transportasi, teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu peran perempuan dalam masyarakat. Ini juga menjadi poin penting yang dapat kita refleksikan ke masa sekarang dari Bani Abbasiyah. Meskipun pada masa Bani Abbasiyah masih dibatasi oleh norma-norma sosial pada zaman itu, ada beberapa catatan tentang peran perempuan yang lebih besar dalam kehidupan publik pada masa Bani Abbasiyah. Ini bisa menjadi refleksi bagi masyarakat modern untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam semua aspek kehidupan kita saat ini.
Meskipun perbedaan antara masa Bani Abbasiyah dan kehidupan modern ini sangat signifikan atau sangat jelas, refleksi ini dapat membantu kita untuk mengenali nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tetap relevan dan dapat diterapkan untuk memandu perkembangan dan kemajuan masyarakat saat ini. Dan tambahannya yaitu pada pembelajaran pendekatan sejarah politik, kita juga membahas mengenai film Kingdom of Heaven. Film ini menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa sejarah selama Perang Salib dan mengikuti perjalanan karakter utama yaitu Balian dari suku Ibelin dalam menghadapi konflik agama, politik, dan moral. Salah satu refleksi yang dapat kita ambil dari film Kingdom of Heaven ini, yang pertama yaitu tentang toleransi agama. Film ini menyoroti tentang pentingnya toleransi beragama meskipun terjadi pada masa perang salib di mana konflik agama seringkali mendominasi. Ini menjadi refleksi tentang pentingnya mempromosikan dialog antar agama dan toleransi dalam masyarakat modern yang multikultural. Selanjutnya yaitu ada pentingnya keadilan dan kepemimpinan yang etis. Balian dalam film ini sebagai karakter utama itu menunjukkan kepemimpinannya yang etis dan keadilan dalam tindakannya. Refleksi ini dapat diterapkan dalam konteks modern di mana kepemimpinan yang adil, etis, dan bertanggung jawab sangat dihargai untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan adil. Selanjutnya pengaruh politik dan agama. Film Kingdom of Heaven ini menggambarkan bagaimana politik dan agama dapat saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Ini mencerminkan realitas bahwa kebijakan politik dan agama memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Refleksi dari sini adalah perlunya pemahaman yang mendalam terhadap hubungan ini untuk menghindari konflik dan ketidakadilan. Selanjutnya yaitu mengenai refleksi perang dan konsekuensi perang itu sendiri. Perang salib dan pertempuran dalam film ini memberikan refleksi tentang kebrutalan perang dan konsekuensinya terhadap individu dan masyarakat. Dalam konteks modern, hal ini dapat diartikan sebagai peringatan tentang kerusakan dan penderitaan yang disebabkan oleh konflik bersenjata, mendorong pemikiran kita yang lebih bijaksana dan damai dalam menanggapi ketegangan internasional. Perang dan konsekuensinya ini dapat kita lihat sangat jelas pada masa sekarang ini, itu sangat merugikan sekali. Selanjutnya yang terakhir yang dapat kita refleksikan dari film Kingdom of Heaven ini adalah keberanian untuk membela nilai-nilai yang benar. Karakter Balian dalam film Kingdom of Heaven menunjukkan keberanian dalam membela nilai-nilai yang dianggapnya benar, bahkan jika itu melibatkan resiko yang besar pada dirinya sendiri. Refleksi ini dapat menginspirasi untuk berdiri teguh dalam keyakinan dan nilai-nilai yang positif, meskipun dihadapkan pada tantangan dan tekanan. Meskipun Kingdom of Heaven ini adalah karya fiksi yang terinspirasi oleh sejarah, film tersebut menyentuh beberapa tema universal yang dapat memberikan refleksi dan pembelajaran bagi penonton dalam konteks masa sekarang. Itulah penjelasan mengenai refleksi yang dapat kita ambil selama pembelajaran pendekatan sejarah politik. Salah dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.